Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membaca terkait statement salah seorang politikus terhadap Surya Paloh. Kali ini yang dibahas adalah terkait dengan menurut analisis beliau ya, menurut analisis dia bahwa tujuan Nasdem mencapreskan Anies di pemilu 2000 di Pilpres 2024. Saya kutip dari wartaekonomi.co.id dengan judul "Nggak nyangka, tujuan utama Surya Paloh ternyata bukan antarkan Anies jadi Presiden RI. Politisi Nasdem blak-blakan. Dia lihat Jokowi." Warta Ekonomi, Jakarta. Tujuan utama Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres ternyata bukan untuk mengantarkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai orang nomor satu di Republik ini. Hal itu disampaikan oleh politisi senior Partai Nasdem, Zulpan Lindan. Menurut Zulpan Lindan, Ketua Umum Partai Nasdem adalah sosok yang pragmatis. Ketika melihat peluang Jokowi 3 periode sudah tertutup, Surya Paloh harus mencari sosok yang bisa diambil manfaatnya bagi Nasdem. Dari 3 nama yang diajukan sebagai capres oleh Nasdem, Anies Baswedan lah yang paling pas untuk diusung sebagai capres. Dia, Surya Paloh, lihat Jokowi tidak mungkin maju 3 kali. Tidak mungkin perpanjangan waktu. Maka calon yang paling pas untuk dia usung adalah Anies. Kata Zulfan dikutip dari YouTube Total Politik Sabtu 10 Desember. Nasdem tidak bakal mengusung Ganjar Pranowo karena sudah milik PDIP. Pun dengan Andika Perkasa yang tidak akan mungkin didukung Surya Paloh. Satu-satunya dia Surya Paloh bisa mengambil manfaat dari suara publik, suara rakyat kalau mendukung Anies, kata Zulpan. Di mata Surya Paloh, menurut Zulpan, Anies Baswedan menjadi presiden atau tidak bukan sesuatu yang penting. Anies itu mau jadi presiden, nggak jadi presiden, nggak berapa penting. Yang penting elektabilitas Nasdem naik, tuturnya. Namun, jika Anies Baswedan gagal maju sebagai capres karena tidak ada koalisi yang mendukung, Zulpan memastikan suara Nasdem akan amblas. Anies kalau tidak jadi capres, dia dalam Nasdem di dalam Nasdem mau jadi apa? Mau jadi alat. Dia diperalat kampanye sana sini terus habis kampanye jadi apa? Saya saran sama Anies, kalau Anies tidak bisa jadi capres dan dia tetap ingin membesarkan Nasdem, dia minta jadi ketua umum Nasdem. Surya Paloh jadi ketua Dewan Pembina, para Zulpan Lindan. Nah, itu ya. Sekali lagi ini adalah analisis ya. Analisis yang dilakukan oleh salah seorang kader Partai Nasdem yang sudah dipecat, yaitu Zulpan Lindan. Apakah salah? Ya, apakah salah ketika Surya Paloh memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden di antara 3 nama yang sudah diumumkan di publik seperti Ganjar Pranowo, Andika Perkasa dan ini Anies Baswedan. Saya pikir seperti inilah politik di Indonesia. Tidak ada memang ketika memilih untuk mencalonkan seseorang kan pasti dipilih plus minusnya. Misalnya Andika Perkasa, misalnya Surya Paloh memilih Andika Perkasa, kira-kira apa keuntungannya? Di mana basis masanya? Kan Andika Perkasa kan bukan anggota Ormas. Misalnya beliau bukan anggota NU atau Muhammadiyah. Atau anggota Ormas lainnya yang memiliki massa jutaan orang misalnya. Kan tidak ada. Terus ketika dicalonkan nanti siapa yang akan memilih? Ada enggak investor politik yang mau ketika saya mencalonkan Andika Perkasa? Tentu plus minusnya sudah dihitung kan. Terus yang kedua Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo bahasanya banyak, dan beliau adalah gubernur aktif. Cuma yang dipermasalahan beliau kan kadernya PDI. Tidak mungkin Partai Nasdem akan mendeklarasikan
kader PDI sebagai kader di luar partainya sebagai calon presiden, kan tidak mungkin itu. Bahkan Ganjar Pranowo sudah menyatakan tidak mungkin akan keluar dari PDI Perjuangan karena saya besar di PDI Perjuangan, itu kata beliau. Yang paling memungkinkan dari tokoh ini adalah ya Anies Baswedan. Dia dari melihat reaksi publik ya, melihat reaksi publik yang sangat luar biasa terhadap kehadiran Partai Nasdem, ya, terhadap kehadiran Anies Baswedan dalam setiap kesempatan, itu adalah momen yang sangat luar biasa yang Anies Baswedan pada hari ini merupakan satu-satunya politikus yang menjadi pusat perhatian, the center of attention. Kan selain Anies Baswedan tidak ada kan. Prabowo biasa-biasa saja, meskipun dalam survei beliau masuk 3 besar ya. Prabowo, Ganjar, Prabowo, Anies Baswedan. Bahkan survei terbaru Ganjar, Anies Baswedan, Prabowo itu. Nah, adapun adapun Partai Nasdem mendapat efek turunan dari pendeklarasian Anies Baswedan, itu adalah bonus ya, ya. Itu adalah bonus dari keberanian Partai Nasdem mencalonkan Anies Baswedan. Karena sejauh ini tidak ada partai yang berani seperti itu. Nah, makanya sudah ada plus minusnya. Dan itu sudah disampaikan oleh Prabowo pada saat mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang akan dihadapi oleh Partai Nasdem ketika mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Dan saya pikir itu sudah diantisipasi sudah dibaca oleh Surya Paloh itu sendiri, dan banyak pengamat mengapresiasi ya, dan banyak pengamat yang mengapresiasi keputusan Anies Baswedan yang berani mencalonkan yang berani mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan efek positif dan negatifnya juga sudah kita bisa lihat. Elektabilitas Partai Nasdem itu sendiri meningkat, akan tapi di sisi lain elektabilitas Partai Nasdem meningkat. Ada ribuan orang mendaftar sebagai kader dari Partai Nasdem setelah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Tapi efek yang lain adalah ya kita bisa lihat hari ini Surya Paloh tidak hadir di acara yang sangat penting bagi Pak Jokowi, ya, yaitu pernikahan salah seorang putra bungsu beliau. Kenapa beliau tidak hadir? Ya, meskipun beliau sudah beralasan akan berobat ke Jerman karena sakit, yang sudah dijadwalkan jadwalnya sama dengan jadwal pernikahan jadwal resepsi dari putra bungsu Joko Widodo. Nah, tapi bisa saja tidak cukup kan sampai di sana. Atau meskipun beliau tidak hadir, bisa hadir misalnya dalam tidak bisa hadir ketika acara pernikahan, bisa saja beliau di lain kesempatan datang ke rumahnya Pak Jokowi, datang ke rumahnya Kaisang ya, untuk sekedar memberikan ucapan selamat dan lain sebagainya. Tapi itu kan tidak dilakukan oleh Surya Paloh. Dan jadi di situ plus minus yang didapatkan oleh Surya Paloh ya, atau Partai Nasdem terhadap deklarasi dari Anies Baswedan ini sendiri. Dan kalau kita melihat ke belakang misalnya terkait sikap pragmatisme Surya Paloh, itu memang semua partai politik seperti itu ya. Partai politik seperti itu, tidak ada yang tidak bersikap pragmatis. No free lunch katanya. Tidak ada makan siang yang gratis. Pasti di balik makan siang itu ada kontrak politik ya. Ada kontrak politik atau ada kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua pihak ketika tujuannya tercapai di kemudian hari. Dan saya pikir sekali lagi tidak ada yang salah dengan pencapresan Anies Baswedan. Bisa jadi mengapa Zulpan Lindan sampai berstatement seperti ini, ya bisa jadi karena dia sakit hati setelah dikeluarkan dari partai, telah dikeluarkan sebagai dalam keanggotaan di
Partai Nasdem itu sendiri. Saya pribadi memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, karena ini sudah mewakili aspirasi rakyat. Sambutan Anies Baswedan di berbagai daerah itu benar-benar gila, benar-benar di luar ekspektasi. Mengharapkan sesuatu yang baru untuk kedepannya di Indonesia, sehingga kalau bukan Surya Paloh, mungkin sejauh ini tidak ada partai yang melirik Anies Baswedan, karena masing-masing partai sudah memiliki calonnya tersendiri. Maju terus Partai Nasdem, semoga bisa menjadi partai kelas atas di negeri ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.